Meninggal. Bulan Januari. Iya. Anti nih seumuran sama aku Iya. ya. Dia kan sering ngeluarin cairan darah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Siddiq dan Saya Nisaf di acara Suara Kebaikan. Kita akan terus menyuarakan suara-suara kebaikan yang ada di sekitar kita dengan motonya adalah It's great to be great, But greater to be human. Nah, by the way, ini podcast pertama kita di 2026. Bener Jadi banget. kita harus menyambut tahun baru dengan semangat baru. Dengan semangat baru, dengan harapan baru, Betul. dengan segala sesuatunya yang baru. Nah, Muka baru nggak sih? kalau bisa ganti muka ganti. Ganti Muka. ya. Udah bosen sama ini ya. Oke, dosa dong, jangan. Terus Oh, iya. Oke, anyway, teman-teman semuanya, menyambut tahun baru kita akan menceritakan kisah baru nih dari teman-teman yang datang jauh untuk hadir di sini gitu kan. Nah, mari kita sambut saja ada Nia dan juga keluarga. Panggilannya akrabnya siapa sih? Nia atau siapa? Nia. Nia, betul Iya. kan ya? Namanya Adifa. Tapi Adifa siapa? Adifa. Adifa dan Nia Kanza. Dipanggilnya Nia. Oh, boleh kenalan dulu sama bapaknya? Iya, boleh dari bapaknya dulu nanti. Bapaknya Musa. Bapak Musa. Pak Musa. Nah. Ibunya? Ibu Anti. Ibu Anti. Ibu Anti apa? Anti galau atau pusing? Anti aja. Dan Dede Nia, Adifa. 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 Hmm. Boleh. Ini adiknya kenapa? Boleh diceritain dulu nggak? Kisah awalnya tuh kenapa nih ceritanya adiknya sampai dirawat? Dirawat ke sini itu karena dirujuk ya, kita rujuk karena ngelihat kondisi dia tuh makin parah. Kami udah coba. Sakit apa sih adiknya? Kan Ini- banyak yang belum tahu nih mungkin teman-teman di sini. Dia sakit tumor ganas di pemeriksaan dokter kami di sana. Dari mana? Dari Jambi. Oh, dari Dari Jambi. Jambi. Di Jambi sudah didiagnosa kanker ganas. Ya. Terus? Ya dirujuk kemo ke Palembang. Setelah kemo di Palembang 3 kali itu kayaknya nggak respon sama obat karena makin besar pulang dari sana. Oke. Baru dirujuk ke Jakarta setelah. Iya, setelah itu. Awalnya gara-gara apa itu kalau boleh tahu? Awalnya gara-gara sakit gigi. Mungkin karena dia terlalu sering makan coklat, permen, jadi giginya rusak, berlubang. Enggak, jadi indikasi gara-gara sakit gigi Sakit aja. gigi, iya. Giginya nyut-nyutan. Dia ngomong apa gimana? Nah, ngomong, dia nangis terus itu kadang malam sampai jam 12 malam kadang nangis. Dia sakit gigi, terus dikasih obat tapi kayak balik-balik gitu lagi. Sampai bengkak juga. Sampai timbul lah ke benjolan. Taunya dicek ke rumah sakit, awalnya kelenjar getah benih. Disuruh lah katanya coba ini di rumah. Enggak, yang ngomong sakit gigi ini siapa pertamanya? Saya. Oh, dia yang sakit awal. gigi. Dia ngerasa giginya dari Iya, sakit sakit. gigi aja. Iya, Karena dia yang dipegang-pegang giginya apa gimana? Aku bilang, karena di bagian gusinya. oh, di gusinya memang ada bolong. Oh, oke. Kita sama dokter. Terus kenapa saya? Mau minum, boleh. Itu minum. Iya, Nia masih sakit nggak sekarang? masih sakit. Hah? Ada Enggak. waktu-waktunya. Waktunya. Sekarang apa yang dirasain? Enak ya? Nia betah nggak di Jakarta? Nggak pengen pulang katanya. Pulang. Udah berapa kali. Pengen pulang. Iya, kadang dia Nia mau pulang ngapain? Main sama teman-teman. Iya. Oh, kangen dia main sama temennya. Kangen sama adiknya. Kadang iya. jam 12 malam kadang nggak bisa tidur katanya. Mak, lagi kepikiran sama adek katanya di situ. Oh iya. Udah 2 kali selama di sini. Oke, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana tuh? Yang diagnosa awal, di awalnya sakit gigi terus? Terus kami cek lah ke rumah sakit Jambi. Ini katanya harus dioperasi untuk melihat di dalamnya itu apa gitu kan. Lebih jelas lagi. Jadinya pasti dia biopsi, pemeriksaan, oh ini kayaknya ganas, harus di kemo. Kami dirujuk lah tuh ke Jakarta, ke Palembang. Nah, sampai di Palembang kemo. Cuma pemeriksaan awal dari PA, terus lanjut kemo.
Udah di kemo berarti di Palembang berapa kali? Udah 15. 3 kali. 3 kali. 3 kali tapi dia Harusnya rawat 15. inap. Rawat inap Oh, di rawat inap. iya, rawat inap 5 hari di rumah sakit itu selama kemonya. 5 kali. 1 Dalam kali bulan kemo. dalam sebulan 1 kali. Dalam Oh, sebulan iya. sekali. Tapi 5 kali 5 dirawat. kali Iya. masuk obat gitu maksudnya. Dirujuk ke Jakarta itu setelah apa? Kejadian apa yang bikin Nia dirujuk ke Sempat putus Jakarta? di jalan. Iya, Sempat karena putus di putus jalan di 6 bulan. jalan. Oh, putus di jalan 6 bulan. Terus Karena sampai biaya sekarang. juga kan. Oh, sempat Ya, putus kami di jalan. kemarin mau ada aturannya kami mau buat rumah kan. Cuman karena uangnya belum ada. Di Jambi. Iya, bukan di Jambi, di Simbur Naiknya. Simbur Di Naik. Di kampung. Terus? Nggak ada uangnya belum ada kan. Jadi, Nia sakit karena berobat gitu. Iya. Nah, jadi tanah rumah kami itu mau kami jual. Iya. Terus? Mau ngobat ini. Iya, mau obat Oh. akhirnya teman-teman di kampung itu pada bantu sih dikit-dikit, nggak jauh dari dekat kampung kami sih. Iya. Ya Banyak yang bantu kasihan, ya alhamdulillah ya. coba rujuk aja gitu, kayak gitu aja. Kalau Pak Musa sama Bu Anti kegiatannya apa untuk saat ini? Kalau saya cuma ibu rumah tangga biasa, nggak ada kerjaan. Paling ya bantu-bantu bapaknya bersihin jaring kan, karena kami nelayan di kampung sana. Di sana nelayan, kalau di sini Pak Musa Bapak di sini untuk mencari sampingan buat adiknya ngapain aja? Ngojol. Apa aja ya? Ngojol kadang-kadang ya. Tapi boleh tahu nggak sih misalnya kayak udah kalau sensitif nggak mau dijawab nggak apa-apa ya. Udah habis berapa banyak nih untuk pengobatan ini dari awal? Karena tadinya kan mau sempat bikin rumah ya. Berarti biaya cukup besar ya habisnya ya. Ngumpul ya di sana kalau uang 25 juta udah kayu-kayu biasa gitu kan dari itu. Udah bisa negakin rumah kayu di sini. Oh, segitu kira-kira udah habis Pak menurut Bapak? Udah Sampai lebih kemarin. sambil cari uang gitu. Lebih dari Udah situ lebih dari situ. ngobat ini lebih. Karena udah 2 tahun ya. Udah 2 tahun tuh. Kalau Biarpun kita habis putus dari rumah sakit, kami kesana kesini ngobat ini. Oh, iya. Ada usaha lain nggak yang Bapak lakukan? Misalnya biaya kan pasti kemakannya banyak. Iya. Atau ada usaha lain yang Bapak lakukan biar ngapain nih biar si Nia cepat sembuh gitu. Bapak ada Nggak apa? Nggak ada. Ke rumah sakit aja ya. Iya. Oh. pernah ini nggak pernah kan kalau di desa tuh biasanya ada sentimen-sentimen yang coba ke sini yang alternatif gitu. Ada obat Itu alternatif juga ini. Iya. Sempat Banyak juga. tempat juga yang apa aja tuh kalau boleh tahu? Ke praktek juga dokter gitu. orang pandai juga. Enggak, maksudnya apa ya? Alternatif kayak obat-obat beli juga Pengobatan, iya. diapain gitu ya. Bapak pas pertama kali adiknya harus berobat, didiagnosa penyakit seperti ini, boleh tahu nggak sih perasaannya gimana? Bukan lagi, Pak. Hah? Air mata nih kayalah kamu tampung mungkin. Tampung. Pertama kali dengar? Iya. Asik lihat dia nangis. Oh, nangis dia ya kalau malam gitu? Iya. Bapaknya kadang nangis gitu, kasihan gitu ya, nggak nyangka aja bisa itu kena penyakit kayak gini. Soalnya kata dokter ini ada nggak katanya dari keluarga, biasanya kan bisa Keturunan. Iya. nggak ada. Soalnya saya imunisasinya alhamdulillah lengkap, anak juga lengkap, kok bisa gitu kan. Jadi kena penyakit ini. Ya ibu sendiri pas didiagnosa gimana perasaannya? Maksudnya apa yang ibu rasain? Sedih pastinya. Sedih ya. Yang seharusnya dia main sama teman-temannya kan, sekarang harus fokus ke rumah sakit. Ya maksudnya ini kan udah 2 tahun berobat kan nggak sebentar ya. Iya. Ada perasaan kayak, aduh capek lagi berobat terus gitu. Capek. Tidak ada capeknya. Demi anak. Oh, kalau Bapak nggak ada capeknya. Ya, kalau demi anak tidak ada capeknya. Tapi apa yang ngomong, maksudnya adiknya pernah ngomong misalnya kayak, ayah aku pengen sembuh gitu. Atau Iya, misalnya dia kayak, sering nanya manggilnya ayah. Bapak. atau adiknya ada ngomong apa gitu yang menguatin Bapak sampai kayak, ayo yuk pasti bisa sembuh nih gitu. Nia Ya, dia yang bikin kita semangat. Oh, dia yang bikin semangat justru. Iya. Pada saat apa nih Nia bikin Bapak semangat kira-kira? Kadang kami netes air mata, jangan nangis Pak, Nia akan sehat. Ada ngomong kayak gitu? Iya. Malah Nia yang ngomong? Iya. Yang penting Bapak kuat. Oh, dia yang ngomong? Iya. Sering itu ngomong kayak gitu? Sering dia ngomong.
Jangan sedih katanya, jangan nangis. Oh, Dia justru Ada yang kayak nenek juga. Iya. Nek, saya mau pergi, mau berobat. Doakan Nia, Nek, ya. Cepat sembuh katanya. Dia bilang kayak Oh, gitu. gitu. Iya, neneknya sampai nangis dia di sana. Mm. Soalnya yang cerita itu pas dia buat video, Mm. mau berangkat kan, dia ngomong kayak gitu, nangislah neneknya di sana. Pinter ya Dia Nia ya. cerita. Ayah nggak boleh, bapak nggak boleh sedih ya Nia ya. Dia di sini diem aja, Di kalau sini di diam rumah itu aja, kalau di rumah ngomong. Nia kalau udah gede mau jadi apa emang? mau Dokter, jadi katanya. dokter katanya. Udah pernah? Iya. Kok Nia nggak ngomong sih sama Om mau jadi dokter? Hah? Malu ya? Karena harus sekolah. Ini kadang kalau di kampung dia pergi berobat, kami Iya, saya yang selalu nemenin dia. Oh gitu. Soalnya Ini bapaknya mencari harus nafkah. mencarikan. Kalau Kita nggak kayak kan- gitu, uangnya dapat dari mana gitu kan. Betul, Soalnya betul. hasil nelayan ini tidak menentu. Kadang-kadang pergi ke laut, itu nggak ada dapat sama sekali. Ada pernah Iya, nggak dapat sama sekali? sering kayak gitu. Ada. Karena kan kayak sekarang musim ombak kuat. Oh iya, pasti nggak ke sana ya. Kalau boleh tahu untuk penghasilan sendiri, kan kalau nelayan tadi nggak tentu ya. Iya. Ada itu gimana cara nge-spare buat prioritasnya Nia kah atau memang dibagi-bagi gitu? Kadang dari yang mana kasihan dari daerah tempat kampung kami itu ada sikit-sikit gitu Oh, aja. yang ngebantuin Nia ya. Nggak, baru itu pun karena kita mau ini udah putus kan, udah ngeliat itu. Ini baru-baru ini aja. Oh, itu Kalau awalnya nggak putus pakai. biaya berarti pas pengobatan di Palembang berapa bulan Iya. yang lalu? Berapa 6 bulan lalu. 6 bulan yang iya. lalu. Karena terbatas sama uang, ya kami berobat alternatif gitu, kayak ramuan-ramuan apa. Itu sebenarnya pengobatan udah biayain BPJS kan? Itu Pada saat itu enggak? Iya. kalau rumah sakit iya, kalau pas alternatif itu enggak. Enggak, yang ke rumah sakit itu, yang putus biaya itu berarti kan pengobatannya sebenarnya BPJS, gratis. iya, Cuma gratis. memang biaya ke Palembangnya yang lumayan. biaya Konsultasinya kontrakan. Terus pas di Palembangnya ini nginep di mana? Kontrak. Oh, ngontrak rumah, Iya. lumayan harganya. Lumayan, 1,5 juta. Lebih. Oh, 1 bulannya. Oke, di situ ya lumayannya ya. Iya. Nah, gimana rasanya sekarang berobat di Jakarta? Ada beda nggak dengan berobat di daerah? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Apa nih yang Ibu rasain dengan berobat di daerah dengan berobat di Jakarta? Bedanya apa? Ya, udah kelihatan lah gitu ibaratnya sekarang. Apa yang kelihatan kan hasilnya. kita nggak tahu. Maksudnya apa nih? Dulunya kenapa, sekarang jadi gimana? Kalau sekarang alhamdulillah rumah sudah tidak ibaratnya kita pikirkan lagi. Alhamdulillah ya. Fokus untuk ke Nia aja sekarang kan paling makan sehari-hari aja gitu aja. Jadi nggak perlu mikir kayak kalau waktu dulu kan kita mikirin buat makan, belum lagi kontrakan gitu. Nah, betul, itu misi salah satu rumah singgah, betul ya, Nis Iya, ya? betul ya. Kita menyediakan wadah rumah bagi teman-teman semua yang di daerah, terkhususnya ya, yang dapat rujukan ke Jakarta, rumah sakit besar di Jakarta untuk berobat gitu. Kami menyediakan tempat tinggal untuk yang masih rutin kontrol. Betul, yang apalagi yang masih ada tindakan seperti operasi, radiasi, ini kan butuh waktu yang lumayan panjang ya. Lu udah berapa lama berarti di Jakarta? Udah 2 bulan ya. Udah 2 Iya, bulan. 2 bulan. Alhamdulillah ada perubahan di sininya. Iya. Tadinya tahu nggak sih bahwasanya ada rumah singgah di Jakarta gitu-gitu? Yang kasih tahu siapa? Nggak tahu. Cuman pas kami datang itu nanya-nanya aja kan sama teman. Oh, coba aja ke situ, di situ ada yang deket di rumah sakit Darmais gitu. Ya udah kami tanya aja gitu. Terus ada ketemu deh sama temen kan, diketemuin sama kamu, coba aja ke situ. Terus mintalah nomor. Ada kan di papan rumah itu poster, nah kami ambil dari situ nomornya. Oh, nomornya alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman yang ada di pojok sana. Betul. Jadi buat siapapun yang lagi menderita penyakit atau misalnya mau berobat di daerah, itu jangan takut banget. Ke Jakarta itu mungkin pengobatannya juga lebih intensif ya. Dokter-dokter di sini juga, karena untuk biaya pengobatan pemerintah kita sendiri tuh udah menyediakan BPJS. Itu sangat membantu. Untuk rumah singgah, insya Allah ada yang ngebantu. Iya, kemudian juga biasanya ada yang dari daerah tuh khawatir ya, misal ke Jakarta mahal biaya hidupnya dan lain-lain. Tapi teman-teman gak boleh khawatir, asal ada niat dan semangat untuk berobat, pasti banyak orang baik yang akan Banyak membantu di orang sini. baik. Seperti itu. Nah, ada nggak sih Bapak ataupun Ibu kepikiran gitu kayak
kan kita manusia suka berpikir ke arah negatif-negatif ya. Pernah nggak sih mikir gitu, dan apa gitu yang dipikirin? Terburuk. Mikirnya ngelihat keadaan dia kan ini kapan gitu ya sembuhnya, takutnya banyak yang menderita kayak gini tuh ibaratnya udah banyak yang nggak ada gitu. Oh ada dapat Iya, info. soalnya yang serempak sama dia kemo di Palembang itu baru bulan tadi ini dia meninggal. Bulan Januari. Iya, meninggal. Umurnya sama. Umurnya Lebih tua, lebih muda. SMP. Satu SMP, penyakitnya sama. Sama. Waktu di Palembang sama-sama satu ruangan kemo. satu ruangan. Sampai Berobat sekarang bareng. masih bapaknya masih Masih komunikasi, tapi nggak ada Iya, sekarang. udah meninggal karena udah hampir 1 tahun kemo di sana dia ini. Mikirnya kayak gitu, ya Allah. Untunglah ibaratnya kita dirujuk ke sini kan. Sebenarnya awalnya takut karena di Jakarta kota besar. mana pemilik tidak Iya, ada. keluarga nggak ada, temen juga nggak ada kan. Belum lagi biaya mikirnya di sini tuh. Aduh, pasti makan Jakarta besar. mahal. Betul. Iya. Bapaknya kalau misalnya Nianya lagi nyeri gitu suka ngomong apa sama Nianya? Suka sakit nggak dia? Bapaknya lagi ada bapaknya gitu. Gimana cara nenanginnya gitu? Nenanginnya gimana? Ibu gimana cara nenanginnya, boleh dijelasin? Bapaknya Bapak gimana gimana? cara nenangin? Kalau Kan dia lagi beda-beda tuh sakit. biasanya. Iya. Kadang ini kami pujuk-pujuk, jangan nangis kayak kita ke rumah sakit. Tidak lama diam tidur dia. Oh gitu. Kita tuh nangis terus. Bawa tidur, sabar. Pasti kita ada jalannya sembuh. Ini kan nyeterin tiap malam nih. Jam 10. Iya. Jam 10 tuh mulai pasti Jam sakit. 12 pokoknya tengah malam kayak gitu. Pasti sakit. Iya. Nanti kasih obat, diam lagi. Iya, tidur dulu, nanti sembuh. Besok kita ke rumah sakit kayak gitu. Oh, pasti sugestinya itu ya. Iya. Tidur dulu nanti sembuh gitu ya. Ya ampun, Pinter ya. Terus dia kadang ngomong, "Mak, kapan nih sembuhnya?" Kayak gitu. Suka nanya? Nanya dia. Oh, ibu jawabnya apa kalau misalnya Nia nanya gitu? Iya, makanya rajin-rajin makan obat, jadi cepat sembuh gitu. Mau dia ya? Makanya dia rajin minum obat. Pinter. Sejauh ini sih kehadiran Nia menurut Bapak atau Ibu tuh seperti apa sih, maksudnya? Kayak hadirnya sosoknya dalam hidup Bapak dan Ibu tuh kayak gimana gitu? Seneng ya, karena anak pertama juga. Jadi awalnya dia punya kakak, tapi udah nggak ada kan karena keguguran. Dia 2 kali. Terus nungguin dia tuh lama berapa tahun gitu. Sempat berobat juga. Oh ya? Ini bantu-bantu minum obat juga kan ya, karena kandungan saya lemah. Keluarlah anak cantik. Iya. Kadang-kadang kan ada orang tua juga yang mungkin lelah gitu ya atau apa. Tapi dari semenjak Nia hadir, Nia ketawa, Nia berobat sampai sekarang nih berobat di 2 tahun ini, ada nggak sih kayak keberkahan atau misalnya nganggep kayak, wah mungkin ini nih jalannya kenapa Allah ngasih cobaan Nia sakit biar saya begini gitu. Ada orang yang misalnya kena cobaan gini, alhamdulillah dia tahu nih mana saudaranya yang baik beneran ngebantu, mana yang belum. Atau misalnya mana rezeki yang misalnya bagus, yang ini belum gitu. Nah kalau untuk Bapak sendiri nih, Pak Musa sebagai bapak dari Nia, ada nggak hikmah yang didapat dari Allah tuh menguji keluarga Bapak dengan sakit yang ada di Nia ini? Ada. Apa tuh? Kita mencari tuh ada rezeki untuk anak. Iya, mudah. Alhamdulillah ada syukur Ada. Tak pernah lah kita mengeluh buat ini. Biarpun dia sakit, walaupun kita habis duit, tapi dia tetap semangatin kita. Oh itu. Terus apa namanya, ada aja kadang dari keluarga juga gitu kan. Ini buat uang jajan pas mau pergi berobat itu ada. Oh Kayak gitu. Tapi ada keluarga juga yang kayak tanda kutip julid nggak sih, maksudnya yang Iya. Ada. Iya. Oh iya dia semangat banget nih. kalau boleh tahu gimana tuh Iya, kenapa nih? Emang keluarganya ngapain tuh kalau boleh tahu? kata-kata apa tuh yang mereka ucapin gitu? Kalau yang jauh sih, itu kadang-kadang aduh, nggak enak ya. Nggak apa-apa, kan kita nggak nyebutin namanya. Kenapa? Suka ngomong apa ya? Ngomong apa?
Nggak apa-apa, Cuman ngomong kalau apa? di tempatku juga tinggal di situ kayaknya ada yang itu ya, Ada yang apa? Ngomongnya nggak kurang enak enak ya? gitu. Soalnya maklum lah bau ininya apa ya? Kayaknya temennya kadang-kadang di sana ada yang menghindar gitu. Jauhin Oh, dia. di Sempat terdengar Jambi gitu itu di karena kampung. baunya kurang enak. Dia kan sering ngeluarin cairan darah gitu kan. Dulunya juga campur nanah. Jadi ya itu kadang dia dijauhin sama teman-teman. Ngomong apa kalau boleh tahu yang paling menyakitkan yang ibu dengar? Apa ya, katanya itu kayak bau gitu kan, amis. Cuman dia kayak menghindar gitu. Dari ini asal dia ada ikut nonton kayak gitu, dia kayak jauh gitu, menghindar, pindah tempat gitu. Dia ya kan namanya anak kecil ya. Ada lagi ngumpul-ngumpul nonton dia ikut. Kayak gitu sih. Selalu dihindari gitu. Tapi dia suka ngerasa nggak, "Ma, aku dihindari," gitu, ngomong gitu, enggak ya? Enggak, cuman pas kita ngelihatnya aja kayak gitu. Iya loh, ternyata Masya Allah ya, ada orang yang benar-benar jauh gitu kan untuk berjuang gitu demi anaknya, dan nggak menyerah gitu ya. Nggak menyerah. Justru Nia juga sebagai anak kecil, maksudnya di sini kan Nia anak kecil ya, malah nyemangatin orang tuanya gitu. Mungkin kalau Nianya juga diem atau apa, orang tuanya kecapean kali ya. Tapi justru Nia yang pengertian di saat orang tuanya capek, dia ngasih semangat lagi, dia ngomong lagi sama bapaknya sama ibunya. Betul. Kalau ibunya sendiri pengen Nia jadi apa sih kalau udah gede? Ibu suka doain nggak di kupingnya, misalnya, "Nia, kamu kalau udah gede jadi ini ya," gitu. Karena dia pengennya jadi dokter ya, rajin-rajin sekolahnya, pinter-pinter kalau mau jadi dokter, kayak gitu aja. Ibu pengen Nianya jadi dokter. Iya, tapi ngelihat keadaan dia sekarang kan nggak mungkin kayaknya. Kenapa kok nggak mungkin? Iya, karena biaya juga kan, kayak kami orang ya boleh dikatakan untuk menjadi kayak gitu tuh. Bisa dong pasti jadi kok nggak mungkin. Nia ke Jakarta aja menurut ibu tadinya nggak mungkin, sekarang nyampe kan. Di Jakarta udah 2 bulan, pasti bisa jadi dokter ya. Kalau bapak pengennya Nia jadi apa sih? Kemauan dia lah gitu. Kemauan dia jadi apa? Kemauan kan jadi dokter. Kemauan dia dokter. Bapak mau jadi dokter? Insya Allah mau. Oh, luar biasa. Kita dukung. Kamu mau jadi dokter, Nak? Mau. Dia kalau jadi dokter mau ngobatin orang sakit apa mau apa? Mau nyuntik bapaknya kan? Bapaknya yang disuntik. Kalau demam soalnya dia kalau sakit nggak mau minum obat. Oh, bapaknya. Oh, lagi-lagi Nia terinspirasi ya jadi dokter mau nyembuhin bapaknya karena sakit ya. Ya ampun. Jadi Bapaknya nyuntik, kalau Nia nyuntik mungkin bapak mau ya. Iya. Dikasih obat sama Nia ya. Nia ada pernah ngomong apa sih? Misalnya kayak ibu nggak denger Nia ngomong kayak apa yang bikin kadang hati ibu sedih, atau misalnya kayak hati ibu tersentuh gitu pas Nia ngomong apa? Ya pas dia ngomong, "Mama, Nia kapan sembuh?" gitu kan. Itu mikir awal kapan Nia yang sembuh kan, karena butuh waktu lama bertahun-tahun untuk dia sembuh. Itu kayaknya dia udah bosen gitu kan kayak gini keluar masuk rumah sakit disuntik. Oh, dia pernah ngomong gitu. Iya. Udah capek gitu. Capek katanya karena terus. sakit kan. Ambil darah terus. Ambil darah. Oh, itu Iya. suka capek dia. Tengok turun nih Terus kurus mungkin badannya. nggak bisa main sama temen-temennya, Iya. capek tadi. Ada ini nggak sih, ada makanan atau minuman yang menjadi pantangan nggak sih buat Nia? Banyak. Tapi kesukaan dia semua ya. Iya. Apa aja yang dipantang coba? Micin itu. Oh, ciki-ciki berarti Iya, nggak boleh. Apa lagi? Ya nggak boleh apa lagi? Coklat Oh, nggak boleh. itu ya. Terus pengalamannya tinggal di Jakarta sekarang gimana nih? Kan berobat jatuhnya tinggal di rumah singgah yang semuanya tuh sedang berjuang melawan penyakit gitu ya. Apa yang dirasain semenjak tinggal di Jakarta? Alhamdulillah nyaman sih, karena kita di situ udah ibaratnya makan, alhamdulillah ya. Jadi paling kita fokus ke itu aja, rumah sakit aja sama dia. Tapi ibu sama bapak jadi ngerasa nggak sih bahwasanya, oh ternyata bukan saya yang sendiri, maksudnya kayak saya nggak sendiri loh berjuang gitu. Sempat ngerasa gitu ya, setelah ke Jakarta ya. Ternyata berobat banyak ya. Ternyata lebih parah gitu ya kan, malah orang-orang biasanya. Dia paling dekat sama siapa sih sekarang? Di kampungnya paling dekat sama siapa? Sama neneknya. Sama neneknya. Kalau neneknya nonton, kira-kira mau ngomong apa sama neneknya? Bilang ngomong apa? Dia mau ngomong apa sama neneknya?
neneknya kepikiran dia sakit juga. Iya, sakit. Sekarang lagi sakit Iya, juga. sakit karena kepikiran. Jadi kalau misalnya dia lagi masuk rumah sakit itu selalu dijauhin pas nelpon karena takut dia dengar cemas gitu. Kepikiran karena dia dari kecil tuh neneknya yang bantu ngasuh. Dia dekat sama neneknya. Gitu. Itu juga sama. Ini kira-kira tindakan selesai kapan nih untuk Nia sendiri? Masih lama ya? Iya. Masih lama. Berapa bulan lagi? Masih belum tahu. Belum tahu. Sinar aja mungkin beberapa kali lagi. Iya, Habis itu sinar. kemo. Tapi saya nanya sama kawan-kawan, ada yang 2 tahun. Oh, 2 tahun berobatnya. Jalan kemo Kebanyakan terus. kemo kayak gitu. Tapi kata dokternya setelah radiasi kemo beberapa kali itu bisa lanjut operasi untuk pengangkatan ini. Ngelihat kondisinya lebih kecil gitu kan, matiin akarnya baru. Oh, berarti secara fisik sebenarnya Nia nggak ada masalah ya, cuman mau matiin ini Iya. aja ya. Pemeriksaan semua itu alhamdulillah bagus, cuman ya di bagian pipinya aja. Oh ya, alhamdulillah itu change untuk sembuhnya, alhamdulillah ya. Lumayan, maksudnya, ya. Bapak ngerasa ya banyak yang bantu di kampung maupun di sini. Boleh diucapin ke kamera buat orang yang udah bantuin Nia. Bapak mau ngucapin apa? Kira-kira Bapak dulu. Ambil ini, Be. Oke, Gantian Malu ya, langsung Bapak. dua-duanya. Bapaknya nggak apa? Ibu Oh, ibu dulu aja, boleh. boleh. Ibunya, Be. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang membantu Nia. Kalau bukan karena bantuan mereka, Karena Allah ya. iya. Mungkin kita nggak bisa sampai di sini dan sekuat ini untuk menghadapi ini semua gitu. Semoga Nia cepat sembuh, bisa cepet-cepet pulang kampung. Amin. Kalau buat orang-orang yang lagi berjuang sakit, kira-kira ada pesan nggak? Ibu kok bisa bertahan kuat nih menghadapi Nia sakit kita cariin uangnya, nggak ada uang kita usahain apa. Kan pasti ada apa ya, kayak ada inspirasi atau misalnya ada kayak penyemangat. Nah, boleh orang-orang mungkin di sana ada nih yang nggak tahu ada di Jakarta ada bantuan. Kadang-kadang orang, aduh anak saya sakit kayaknya saya udah nggak kuat nih buat ngobatin, kan kadang ada gitu. Ibu kenapa sih bisa kuat? Boleh disampaikan kepada orang-orang yang lagi berjuang buat sembuh. Ya, Kenapa? Ibu mau ngomong apa kira-kira? tetap semangat karena kita coba dulu, jalani dulu, jangan patah semangat untuk orang-orang yang sedang berjuang. Ya, semoga cepat sembuh. Apalagi udah, karena kalau bukan orang tua siapa lagi gitu ya. Anak kan pasti ngikutin orang tuanya nih. Kalau orang tuanya semangat mau cepat sembuh, anaknya pasti dapat semangatnya juga. Betul, kalau orang tuanya yakin anaknya sembuh, pasti anaknya juga akan lebih cepat gitu untuk sembuhnya. Bapak seberapa yakin sih Pak Nia sembuh? Kira-kira dengan pengobatan saat ini? Bapak yakinnya berapa persen? Allah 100%. 100%. Sebab ini baru 2 kali udah ada perubahan. Oh, udah ada gitu perubahan. ya. Banyak. Baru radiasi kedua udah banyak perubahan. Ya, jadi insya Allah nanti bisa mengecil dan bisa langsung diangkat operasi ya. Jadi Bapak 100% yakin ya, mau dia berobat sampai kapanpun Bapak temenin terus ya. Nggak patah semangat ya. Luar biasa. Nah ini teman-teman yang harus kita ambil. Mudah-mudahan hikmah dari sakitnya Nia ini jadi penyemangat buat kita juga, supaya apapun keadaannya Allah itu pasti menguji kita sesuai dengan kemampuannya. Nggak mungkin melebihi batas. Meskipun biayanya kadang terbatas, tapi ketika diusahakan ada jalan lagi. Betul ya? Sepenyerahkan dulu ke situ, ketemu lagi. Dulu mungkin kayak apa ini udah pengobatan terbaik, ternyata nyari-nyari info ada lagi. Mudah-mudahan dengan 100% keyakinan Allah mengabulkan nih Nia cepat sembuh. Amin. Iya, jadi terharu juga ya, karena sebenarnya Anti ini seumuran sama aku ya. Oh ya? Iya, jadi aku dari tadi merenung sejak pertama kali ketemu, kayak wow kuat banget gitu dengan seumur aku di posisi dia. Sedangkan kamu kadang pacarannya udah nangis, ya kan? Baru putus doang. Namanya abil ya. Iya kan, kamu kadang-kadang begitu gara-gara pacaran doang. Iya, makanya jadi banyak mendapat inspirasi nih untuk Anti dan juga Pak Musa ya, untuk lebih sabar, lebih semangat, lebih legowo gitu dalam menjalani hidup. Karena apapun yang terjadi seperti kata yang Mas Edi bilang, musibah
tetap ada gitu dalam hidup manusia. Siapapun itu pasti ada musibahnya. Cuman gimana cara kita overcome-nya itu yang menjadi nilai spesial bagi kita sebagai manusia. Betul, jangan perlu ngelihat kepada orang lain. Kalau ngelihat orang lebih enak, rumput tetangga kadang lebih hijau. Lihat juga tagihan listriknya dong. Iya kan? Atau utang-utangnya. Atau teman-temannya ternyata. Iya, ternyata enggak. Teman-teman kita doain ya supaya cepat sembuh, keluarganya juga diberikan kekuatan. Semoga ini adalah jalan terbaik untuk apapun itu. Ya, semoga nanti akan ada kabar baik gitu ke depannya ya. Semoga nanti keluarganya Nia juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Kemudian juga cita-cita Nia bisa tercapai. Amin. Jadi apa tadi? Dokter. Dia kalau dokter jangan lupa suntik bapaknya ya. Ya. Bapak terima kasih atas waktunya, semoga cepat sembuh ya Nianya. Ibu juga terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian dari kita ya. Teman-teman jangan lupa untuk nonton terus channel kita dan juga support kita dengan cara like, subscribe dan juga komen-komen positif di bawah. Yes, buat yang mau beli merchandise juga bisa di mana? Di link description. Jangan lupa check out. Sekian dari kita. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana videonya? Seru kan? Kalau mau yang lebih seru lagi, boleh lihat video kita yang lain. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, sama di-komen juga. Nah, buat teman-teman juga nih yang mau dapat merchandise kita, ini keren banget nih. Bisa belinya di link yang udah kita sediain di bawah ya. Karena sebagian penjualan dari merchandise ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Oke, thank you.